Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu buat sahabat channel mirisnya kehidupan zaman sekarang. Mari kita simak dan mulai ceritanya. Di sebuah desa kecil yang terletak di kaki gunung, hiduplah seorang nenek tua bernama Siti. Usianya sudah lebih dari 80 tahun, namun tubuhnya masih tegap meskipun sedikit rapuh. Wajahnya dipenuhi keriput, dan rambutnya yang dulunya hitam kini telah berubah menjadi putih, seperti salju yang jatuh perlahan-lahan. Mata nenek Siti selalu berbinar, penuh cinta, meskipun ada kesedihan yang tak terungkapkan di dalamnya. Setiap pagi, nenek Siti selalu bangun lebih awal untuk menyiapkan sarapan. Ia tinggal sendirian di rumah kecil yang sederhana, bekas rumah yang dulu ditempati bersama anak-anaknya. Suaminya telah meninggal beberapa tahun yang lalu, meninggalkan kenangan yang semakin memudar. Namun, satu hal yang selalu menemani nenek Siti adalah foto anak-anaknya yang tergantung di dinding rumah, meskipun kini mereka semua telah jauh. Anak-anaknya, yang dulu begitu dekat dengannya, kini telah memilih hidup masing-masing. Mereka semua telah pergi merantau ke kota besar untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Nenek Siti tidak pernah mengeluh. Ia hanya menyimpan dalam hatinya doa-doa yang tak pernah putus untuk anak-anaknya agar selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan. Namun, jauh di dalam hatinya, ada kesepian yang semakin hari semakin menggerogoti. Pagi itu, seperti biasa, nenek Siti duduk di kursi kayu tua di teras rumahnya sambil memandang jalan yang sepi. Setiap kali ada kendaraan lewat, matanya selalu berharap melihat anak-anak atau cucu-cucunya yang datang untuk mengunjunginya. Tetapi, harapan itu selalu hampa. Anak-anaknya sudah lama tidak kembali. Terakhir kali mereka datang berkunjung sudah bertahun-tahun yang lalu, dan sejak saat itu, tak pernah ada kabar lagi. Nenek Siti tak tahu apa yang salah. Apakah anak-anaknya sudah lupa padanya? Ataukah mereka terlalu sibuk dengan kehidupan mereka di kota? Di dalam hati, nenek Siti selalu berusaha untuk tetap sabar, meskipun perasaan hampa dan sepi terus menggerogoti. Ia masih ingat bagaimana dahulu anak-anaknya begitu menyayanginya, menggantungkan harapan dan impian pada dirinya. Kini, impian itu telah lenyap. Semua yang tersisa hanya kenangan dan doa. Suatu hari, ketika angin berhembus pelan, nenek Siti duduk di dekat jendela yang menghadap ke arah ladang luas. Matanya menatap kosong keluar, seolah-olah mencari sesuatu yang telah lama hilang. Ia teringat pada masa lalu, ketika anak-anaknya masih kecil. Setiap sore, mereka berlarian di sekitar rumah, tertawa riang, memanggil-manggil nama nenek, meminta cerita, dan kadang bermain-main di pangkuannya. Waktu itu terasa begitu indah dan penuh kebahagiaan. Namun, kini semuanya terasa begitu sunyi. Hanya suara jangkrik dan angin yang menyapanya. Nenek Siti menghela napas panjang, berharap agar ada yang datang, setidaknya untuk memberikan sedikit kehangatan. Tapi, harapan itu semakin tipis seiring berjalannya waktu. Ia hanya bisa menunggu dengan penuh kesabaran, meskipun hatinya hampir retak karena rindu yang mendalam. Hari-hari berlalu, dan nenek Siti semakin merasa kesepian. Meski tubuhnya mulai lelah, ia masih mencoba bertahan. Setiap pagi, ia masih melakukan rutinitas yang sama, memasak sedikit nasi, menyiram tanaman di halaman, dan menunggu dengan penuh harapan. Namun harapan itu semakin memudar. Anak-anaknya yang dulu selalu datang membesarkan hatinya kini hanya tinggal nama. Kadang-kadang, saat melihat mobil melintas di depan rumahnya, hatinya akan berdebar sejenak, berharap itu adalah anak atau cucunya yang datang mengunjunginya. Tetapi harapan itu tak pernah terwujud. Pada suatu sore yang mendung, nenek Siti duduk di depan rumah, menatap jalan setapak yang sudah mulai ditumbuhi rumput liar. Hujan yang baru saja reda membuat udara terasa dingin, namun nenek Siti tidak peduli. Ia hanya terdiam, matanya menatap kosong ke arah kejauhan, seperti sedang memikirkan sesuatu yang sangat penting. Pada saat itu, sebuah mobil berhenti di depan gerbang rumahnya. Hati nenek Siti langsung berdegup kencang, berharap ini adalah momen yang ditunggunya. Dari dalam mobil, seorang wanita muda keluar, disusul seorang pria yang lebih tua. Nenek Siti menunggu dengan hati yang berdebar. Ketika wanita itu mendekat,
Ia menyadari bahwa wanita itu tidak lain adalah putrinya, Aisyah, yang sudah bertahun-tahun tidak ia lihat. Aisyah? Suara Nenek Siti bergetar. Ia hampir tidak percaya apa yang dilihatnya. Wanita itu tersenyum, meskipun senyum itu tampak dipaksakan. Aisyah memeluk ibu tuanya dengan pelan, seolah takut akan merusak kelembutan tubuh Nenek Siti yang semakin rapuh. "Maafkan Aisyah, Bu, sudah lama Aisyah tidak datang," ujar Aisyah, dengan mata yang tampak berkaca-kaca. Air mata Nenek Siti mulai jatuh perlahan. Ia merasa ada beban berat yang terangkat begitu melihat wajah anaknya. Namun, di balik kebahagiaan itu, ada kesedihan yang mendalam. Aisyah tidak datang sendirian. Di sampingnya ada seorang pria, suaminya, dan seorang anak laki-laki kecil yang tampaknya baru berusia sekitar 4 atau 5 tahun. Ini cucu ibu, namanya Reza," kata Aisyah sambil menggendong anak laki-laki itu dan memperkenalkan Nenek Siti pada cucunya. Nenek Siti hanya menatap cucunya dengan tatapan penuh haru, tetapi ada rasa yang berbeda di dalam hatinya. Anak-anaknya memang telah datang, tetapi rasanya sudah terlambat. Bertahun-tahun telah berlalu tanpa kabar, dan kini, ketika mereka kembali, Nenek Siti merasa ada jurang pemisah yang tak bisa dijembatani lagi. Tidak ada lagi kedekatan yang dulu mereka miliki. Waktu telah menciptakan jarak yang tak bisa diukur oleh apapun. Setelah berbincang sebentar, Aisyah meminta izin untuk masuk ke dalam rumah. Nenek Siti hanya mengangguk lemah. Ia merasa sangat bahagia, tetapi di sisi lain, kesedihan semakin mendalam. Bagaimana bisa ia memaafkan waktu yang telah merampas begitu banyak kebahagiaan dari hidupnya? Ia menatap wajah anaknya dengan penuh kerinduan. Tetapi di dalam hatinya, ia bertanya, "Kenapa baru sekarang kalian datang? Kenapa harus begitu lama?" Di dalam rumah, Aisyah mulai bercerita tentang kehidupannya di kota. Ia menjelaskan bahwa kehidupannya begitu sibuk, sehingga ia jarang bisa pulang. "Maafkan aku, Bu. Aku terlalu sibuk dengan pekerjaan dan kehidupan di kota. Kami baru bisa datang karena ada waktu luang," kata Aisyah, berusaha menjelaskan dengan suara lembut. Namun, setiap kata yang keluar dari mulut anaknya seakan menambah berat beban di hati Nenek Siti. Ia mencoba tersenyum, tapi senyum itu terasa amat dipaksakan. Tidak ada kata-kata yang bisa menenangkan rasa rindu dan kecewa yang sudah terkumpul begitu lama. Anak-anaknya memang datang, tetapi waktunya telah hilang. Kebersamaan yang dulu begitu berharga telah jauh terlupakan. Saat malam menjelang, Nenek Siti duduk sendiri di ruang tamu, mengenang masa lalu. Ia mengingat betapa dulu, setiap malam, rumahnya dipenuhi suara tawa anak-anaknya, suara langkah kaki yang riang, dan suara-suara kecil yang mengisi kesunyian malam. Kini, hanya ada suara angin yang berhembus pelan dan sesekali suara cicak di dinding. Tapi malam ini berbeda. Anak-anaknya ada di sana, meski hanya sebentar. Anak perempuan dan cucunya tidur di kamar sebelah. Sementara suami Aisyah duduk di ruang tamu bersama Nenek Siti. Sesekali mereka berbicara tentang kehidupan di kota, namun tidak ada yang benar-benar terasa dekat. Nenek Siti merasa terasingkan, walaupun mereka ada di dalam rumah yang sama. Pagi keesokan harinya, Nenek Siti bangun lebih awal dari yang lainnya. Ia menyiapkan sarapan dengan tangan yang gemetar, meskipun senyum tak bisa ia sembunyikan. Aisyah dan keluarganya masih tidur nyenyak di kamar sebelah. Suasana rumah yang sepi ini terasa berbeda dari sebelumnya. Meski ada suara-suara riuh dari Aisyah dan anaknya yang mengobrol di dapur, Nenek Siti merasa terasing, seperti menjadi seorang asing di rumahnya sendiri. Anak-anak yang dulunya selalu menemani setiap langkahnya, kini hanyalah bayangan yang samar. Sejak pagi tadi, Nenek Siti hanya bisa diam, duduk di kursi kayu tua itu, memandang keluar jendela dengan mata yang kosong. Bukan karena ia tidak ingin berbicara, tetapi ia merasa kata-kata tak lagi cukup. Apa yang bisa ia katakan? Semua perasaan yang terpendam selama bertahun-tahun tidak bisa diungkapkan begitu saja. Pagi itu, setelah sarapan, Aisyah duduk di samping Nenek Siti. "Bu, bagaimana kabar ibu? Apa ibu sehat-sehat saja?" tanya Aisyah dengan suara lembut, mencoba membuka percakapan. Nenek Siti hanya mengangguk perlahan.
walaupun hatinya seakan dipenuhi berjuta rasa. Anak yang dulu selalu berada di sampingnya, kini berbicara seakan tak ada jarak waktu yang begitu panjang. Namun, di mata Nenek Siti, waktu itu terasa begitu jelas, begitu berat. Siti sudah tua, ayah sudah tak muda lagi. Banyak yang sudah hilang, ujar Nenek Siti pelan, hampir tidak terdengar. Kata-katanya seperti terbungkus dalam kesedihan yang mendalam. Aisyah terdiam sejenak, tidak tahu bagaimana menjawab. Ia merasa ada yang mengganjal di hati ibunya. Sudah lama ia tidak menghabiskan waktu bersama Nenek Siti, dan ia tahu, meskipun ibu kandungnya ada di hadapannya, ada jurang yang tak mudah dijembatani antara mereka. Setelah beberapa jam berbincang-bincang, Aisyah dan suaminya memutuskan untuk kembali ke kota. Waktu yang mereka miliki sangat terbatas, dan perjalanan kembali sudah menunggu. Begitu mereka berkemas, Nenek Siti berdiri di depan pintu, melihat anak dan cucunya yang akan pergi lagi. Perasaan yang bertumpuk di dadanya membuatnya hampir tidak bisa berkata-kata. Ia ingin menahan mereka, ingin mengatakan bahwa ia sangat merindukan kebersamaan yang dulu, tapi mulutnya terasa terkunci. Tak ada yang bisa ia katakan, kecuali ucapan selamat tinggal yang terucap dengan suara lirih. Aisyah mencium pipi ibunya dengan pelukan singkat. Ibu, semoga sehat-sehat, ya? Kami akan kembali lagi, jangan khawatir, katanya, berusaha meyakinkan Nenek Siti. Tetapi Nenek Siti hanya mengangguk perlahan. Matanya mulai berkaca-kaca. Hatinya terasa pedih. Ia tahu kata-kata itu hanyalah janji kosong yang sudah sering diucapkan. Iya, Aisyah, hati-hati di jalan, jawab Nenek Siti dengan suara tercekat, mencoba untuk tidak menangis. Mobil mereka mulai bergerak, meninggalkan halaman rumah Nenek Siti yang luas namun kosong. Nenek Siti berdiri terpaku di depan pintu, menatap mobil itu hingga menghilang di tikungan jalan. Setelah mereka pergi, kesepian kembali meliputi. Rumah itu kembali sepi seperti sebelumnya, dengan hanya suara detak jam yang terdengar di ruang tamu yang sunyi. Nenek Siti kembali duduk di kursi kayu tua, menatap foto anak-anaknya yang tergantung di dinding. Ia menatap wajah mereka satu persatu, seakan mencoba mengingat detik-detik kebahagiaan yang sudah lama berlalu. Tetesan air mata mulai turun, namun ia tidak berteriak atau menangis keras. Air mata itu jatuh perlahan, seakan tidak ingin mengganggu keheningan yang sudah menjadi bagian dari hidupnya. Bukan karena ia tidak ingin anak-anaknya datang kembali, bukan karena ia tidak merindukan mereka, tetapi ia tahu, waktu telah merenggut semuanya. Anak-anaknya yang dulu begitu dekat, kini hanya sekadar kenangan. Ia tidak tahu apakah mereka akan kembali lagi. Yang ia tahu, kebahagiaan itu sudah terlalu jauh untuk dijangkau. Hingga sore menjelang, Nenek Siti masih duduk di kursinya, melamun, mengenang masa lalu. Rasanya seperti hidup di dunia yang kosong, di mana segala yang pernah ada kini hanya bayangan. Ia tidak tahu harus berbuat apa lagi, selain menerima kenyataan bahwa mungkin kebersamaan itu memang sudah berakhir. Malam itu, setelah anak-anak Aisyah pergi, Nenek Siti kembali duduk sendiri di ruang tamu rumah yang kecil dan sederhana. Suasana sunyi mengelilinginya, seolah-olah dunia ini hanya miliknya seorang. Hujan mulai turun dengan deras, membasahi tanah yang telah lama kering. Nenek Siti menatap keluar jendela, melihat air hujan yang menetes pelan di kaca, seperti air matanya yang tak pernah berhenti mengalir, meskipun ia berusaha menahannya. Sudah lama Nenek Siti terbiasa dengan kesendirian ini. Namun, hari itu, setelah bertemu Aisyah dan cucunya, rasanya seakan ada secercah harapan yang muncul. Namun, harapan itu kembali redup begitu mereka pergi. Perasaan rindu yang mendalam menyesakkan dadanya. Tetapi ia tahu, mereka semua punya kehidupan yang berbeda sekarang. Mereka sibuk dengan dunia mereka masing-masing, dan ia hanyalah bagian dari kenangan yang semakin teredam oleh waktu. Saat malam semakin larut, Nenek Siti merasa tubuhnya mulai lelah. Ia terbangun dari kursi kayunya, dan perlahan berjalan menuju kamar tidurnya. Setiap langkahnya terasa berat, namun ia tetap melangkah. Begitu ia sampai di ranjang, ia duduk sejenak, menatap langit-langit kamar yang tak pernah berubah. Di situ, kenangan tentang suami yang telah tiada,
Tentang anak-anak yang tumbuh dewasa dan pergi, semua berputar dalam pikirannya. Malam itu, Nenek Siti terbangun tengah malam, dengan hati yang penuh gelisah. Rasa sakit dan kesepian seperti menjalari seluruh tubuhnya. Ia memutuskan untuk pergi ke halaman belakang rumah, tempat yang dulu sering ia kunjungi bersama anak-anaknya. Di sana, terdapat sebuah pohon mangga tua yang rindang, yang selalu menjadi tempat bermain mereka. Dengan langkah lambat, ia berjalan menuju pohon itu. Tangan terulur menyentuh batang pohon yang telah tua. Pohon itu masih berdiri kokoh, meskipun cabang-cabangnya sudah mulai rapuh. Seperti dirinya, pohon itu bertahan meskipun hidupnya sudah semakin senja. Nenek Siti berdiri lama di bawah pohon itu, merasakan angin malam yang dingin menyapu wajahnya. Ia memejamkan mata, merasakan kedamaian yang aneh. Meski hatinya dipenuhi rasa rindu yang tak terucapkan, ada ketenangan yang ia rasakan di dalam hati. Ia tahu bahwa dalam hidup ini, tak ada yang benar-benar abadi. Anak-anaknya telah tumbuh dewasa, punya keluarga dan dunia sendiri, dan ia pun semakin mendekati akhir perjalanan hidupnya. Anak-anakku, kalian sudah punya hidup sendiri. Aku sudah cukup bahagia bisa melihat kalian tumbuh. Aku tidak berharap kalian selalu ada di sini, tapi cukup ingatlah aku dalam doa kalian, bisik Nenek Siti pelan, seperti berbicara pada angin yang berhembus. Saat itu, meski sendirian, Nenek Siti merasa damai. Ia tahu, kebahagiaan yang ia rasakan bukan lagi tentang kebersamaan fisik dengan anak-anaknya. Kebahagiaan itu ada dalam kenangan, dalam setiap tawa dan pelukan yang telah lama berlalu, dan dalam cinta yang tetap terpatri di hatinya. Tengah malam, Nenek Siti kembali ke rumah. Ia duduk di kursi kayunya yang tua, menatap foto anak-anaknya yang tergantung di dinding. Meski waktu telah mengikis banyak hal, kenangan itu tetap utuh di hatinya. Air matanya jatuh sekali lagi, tetapi kali ini, air mata itu tidak lagi menandakan kesedihan, melainkan kedamaian. Ia sadar bahwa meski anak-anaknya tidak selalu ada, cinta mereka tetap hidup dalam dirinya. Ia menundukkan kepala, berdoa dengan tulus. Semoga kalian selalu diberkahi, anak-anakku, dan semoga aku bisa terus bertahan sampai waktunya tiba. Doa itu terucap dengan penuh keikhlasan. Nenek Siti merasa seperti sudah selesai dengan dirinya sendiri. Ia telah menerima kenyataan bahwa hidup harus terus berjalan, meski dengan segala kehilangan yang tak terhindarkan. Pada pagi hari berikutnya, Nenek Siti bangun dengan perasaan yang berbeda. Ia tidak lagi merasa hampa, meskipun sendirian. Rumah itu terasa lebih damai, meski tanpa suara tawa anak cucu. Ia mulai menjalani hari-harinya dengan lebih tenang, merawat dirinya dengan penuh perhatian. Dalam kesendirian, ia menemukan kedamaian yang selama ini ia cari. Hari-hari berikutnya berlalu, dan Nenek Siti menjalani hidupnya dengan penuh rasa syukur. Ia tahu bahwa setiap pertemuan dan perpisahan adalah bagian dari takdir yang harus diterima. Anak-anaknya mungkin tidak selalu ada di sisinya, tetapi cinta mereka tetap ada dalam dirinya. Dan itu sudah cukup untuk membuat hidupnya berarti. Hingga suatu hari, Nenek Siti tertidur dengan damai, dikelilingi oleh kenangan yang indah. Tangisan yang dulu sering menghiasi malamnya kini berganti dengan senyum penuh kedamaian. Ia telah menjalani hidupnya dengan penuh kasih sayang, dan sekarang, ia siap untuk melanjutkan perjalanan ke alam yang abadi, dengan hati yang tenang dan penuh rasa syukur.